Ini ukurannya besar sekali. Lihat. Lihat teman-teman. Cuma cicak ini ukurannya jauh lebih besar daripada cicak yang ada di rumah. Loh, pipis. Wah, ini dia teman-teman. Lihat. Ini ular yang sangat-sangat imut teman-teman. Apabila dia merasa terancam, maka dia akan membentuk lehernya seperti letter S. Nah, seperti itu. Oke, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel saya, Sam Wildan, bersama saya Wildan. Dan pada malam ini saya akan melakukan herping untuk mengeksplor area perkebunan dan persawahan yang ada di sekitar rumah saya. Dan belum lama saya jalan dari rumah saya sudah menemukan sebuah petunjuk teman-teman. Bisa dilihat. Ini dia teman-teman. Wah, ini merupakan sisik ya dari ular yang baru shedding dan bisa dilihat teman-teman. Oke, sebentar. Ini ukurannya besar sekali. Lihat. Ini besar sekali dan ini merupakan sisik dari jenis ular koros atau Thiascoros ya. Terlihat dari sisik punggung dan juga sisik bawahnya, dan ini masih baru teman-teman. Lihat, ini masih baru, belum lama, kemungkinan masih 1 atau 2 hari karena ini masih basah. Lihat, di sini masih ada ini bagian ekor ya. Lihat. Nah, ular koros sendiri merupakan ular tikus yang paling banyak kita temui di sekitar persawahan. Ular ini biasanya memakan hama-hama sawah seperti katak ataupun tikus ya, jadi sangat-sangat membantu petani. Ini menjadi indikasi atau pertanda bahwa di sini masih terdapat banyak ular koros atau ular tikus ya. Saya tidak tahu kalau malam begini kita bisa menemui ular koros atau enggak, karena itu memang ular diurnal atau biasa hidup di siang hari. Yuk, ini kita taruh di sini lagi. Ini menjadi petunjuk bahwa di sini masih terdapat banyak sekali satwa. Oke teman-teman, ikuti terus keseruannya. Yuk. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama saya nih. Nah teman-teman, sebenarnya saya ini baru aja sembuh dari sakit ya kemarin. Nah ini juga saya masih agak pilek-pilek dikit. Tapi nggak apa-apa, karena sudah lama saya nggak herping. Akhirnya malam ini mumpung ada waktu, saya herping teman-teman. Nah gimana keseruan selanjutnya teman-teman? Simak terus ya di video ini. Cus. Oke teman-teman, perlu diketahui kenapa herping itu lebih enak malam hari. Karena 80% jenis hewan ataupun reptil, khususnya ular, itu keluar pada malam hari teman-teman, dan mencari makan pada malam hari atau nokturnal, dimana hanya 20% saja jenis dari reptil ataupun hewan itu yang hidup di siang hari. Maka dari itu, di malam hari kita bisa menemui beberapa ataupun banyak sekali hewan yang hidup atau sedang mencari makan. Tapi perlu diketahui bahwa yang namanya herping atau observasi pada malam hari atau menemukan hewan di malam hari itu merupakan suatu hal yang tidak mudah ya. Jadi malam ini entah saya akan menemukan apapun itu, senemunya saya ya, nanti akan saya review dan saya akan kasih edukasi ke teman-teman semua. Oke, yuk ikuti terus. Hop. Loh, Melayu. Murah kan dah? Yes. Tap. Depan. Wah. Sudah? Wah. Banyakan center, bro.
Oke teman-teman, lihat yang saya temukan. Salah satu hewan malam. Ini merupakan jenis cicak ya. Lihat teman-teman. Cuma cicak ini ukurannya jauh lebih besar daripada cicak yang ada di rumah. Lihat teman-teman, ini merupakan cicak pohon ya, atau cicak yang biasa hidup di pepohonan, di mana mereka memiliki kulit ya. Kulitnya itu bermotif, bercorak, berwarna coklat, dan sedikit ada titik-titik hitam. Ini berguna untuk mereka berkamuflase di pohon untuk menghindari mangsanya, dan juga mereka lebih bisa berkamuflase untuk menangkap mangsanya ya. Seperti lihat, yang satu ini seperti ada bakteri ya di kepalanya, lihat ada benjolan. Lihat teman-teman. Nah, cicak pohon sendiri itu bertekstur lebih kasar teman-teman, kulitnya ya. Ini lebih keras dan lebih kasar daripada cicak yang berada di rumah-rumah. Oke, lihat yang satu ini cantik sekali, ukurannya besar. Tadi saya temui di sekitaran sini. Ini pohon ya, pohon mati. Kemungkinan dia sedang mencari makan. Oke, kita lepas lagi teman-teman. Oke, malam semakin larut, keadaan semakin seru, dan semoga kita bisa menemukan hewan eksotik lainnya. Yuk, ikuti terus. Lihat teman-teman, di sebelah kiri saya ini adalah lahan yang baru dipanen padinya ya. Sementara yang sebelah kanan ini baru akan ditanami. Nah, biasanya hewan itu lebih mudah kita temui di area-area seperti ini. Kenapa? Karena mereka lebih mudah diawasi. Jadi kalau padinya tinggi ya, itu mereka sulit untuk dicari karena memang tertutup oleh daun-daun padi. Kalau begini mereka itu lebih bisa kelihatan teman-teman. Oke teman-teman, saya menemukan sesuatu di sini yang menarik perhatian saya. Lihat ini. Ini teman-teman, lihat ya, ini merupakan belut, tapi sudah mati teman-teman, mati dan dikerumuni oleh serangga-serangga yang memakan dagingnya. Lihat, ini dikarenakan kurangnya air di persawahan. Bisa teman-teman lihat, ini setelah ini itu adalah masa tandur atau menanam ya. Dan belut ini terlihat sekali di sini nggak ada air, maka dari belut ini mati. Ya, dagingnya sudah mulai terkoyak dimakan oleh serangga-serangga. Lihat, kasihan sekali ya. Itulah teman-teman kenapa hewan itu terkadang lebih membutuhkan air daripada makanan. Seperti contohnya ular itu, mereka itu sebenarnya lebih banyak minum daripada makan. Nah, maka dari itu ketika saya menemukan ular, itu seringkali menemukan ular tersebut di sekitar perairan, di mana ular ini itu selalu mencari sumber air. Itu teman-teman. Jadi itu sebuah tips apabila teman-teman herping atau mencari ular, itu lebih baik di sekitaran sumber air ya, karena hewan apapun itu pasti banyak tinggal di sekitaran sumber air, karena mereka sangat membutuhkan air. Ya teman-teman, lihat, saya menemukan katak buduk ya, kodok. Waduh, iya, ini dia teman-teman. Kabur mana mau kemana. Oke, loh, pipis. Wah, ini dia teman-teman. Lihat, saya menemukan kodok buduk ya. Ini adalah katak yang menurut masyarakat, apabila kita terkena kencingnya dari ini, itu bisa membuat mata kita jadi buta. Itu mitos ya teman-teman. Memang kencingnya ini bisa membuat mata kita iritasi bila terkena, atau kulit kita iritasi, tapi nggak sampai membuat kulit kita buta teman-teman. Lihat. Nah, katak ini sendiri adalah katak yang sangat-sangat sering kita jumpai di sekitaran rumah. Yang satu ini masih remaja ya, karena ini bisa lebih besar lagi. Dan
lihat. Ini merupakan katak ya teman-teman. Kodok ya, kodok. Nah, beda kodok dengan katak adalah apabila kodok memiliki kaki yang relatif lebih pendek dan apabila katak memiliki kaki yang relatif lebih panjang. Dan bisa dilihat teman-teman, kulit dari kodok itu lebih kasar seperti ini ya. Nah, apabila kulit katak itu lebih halus dan licin atau berlendir seperti itu teman-teman. Oh, lihat. Dan perbedaannya lagi, kodok itu hidup lebih banyak hidup di area yang kering, sementara katak lebih banyak lebih banyak menghabiskan kehidupannya di area perairan seperti sawah, tepian sungai, dan area berlumpur seperti itu. Sorry teman-teman, udah malam jadi kurang fokus. Ini ya, ini kodok buduk. Kalau orang Jawa bilang kodok bangkong. Lihat, lucu teman-teman. Kodok ini sendiri merupakan makanan favorit dari ular king oros atau Petias carinata ya. Kenapa begitu? Ya nggak tahu. Memang makanan favoritnya ya kodok buduk ini. Oke teman-teman, kita lepas lagi. Sepertinya saya harus cuci tangan setelah ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Yuk, ikuti terus. Oke, kabur tuh, lihat. Nah, lari. Oke teman-teman, saya menemukan salah satu ular. Wow, lihat itu teman-teman. Ini merupakan ular pohon, ya, ular kecil, tapi agak bandel. Ya, dia aktif sekali teman-teman. Dekat kamera. Dia berputar-putar. Lihat, ini dia. Ya, ini dia teman-teman. Dendrelapis pictus atau ular tali picis. Ular yang memiliki lidah berwarna pink keoranyean atau lidah berwarna oranye ya. Lihat, ini ular yang sangat-sangat imut teman-teman. Yang ini masih berukuran remaja, belum dewasa karena bisa lebih besar lagi. Lihat, ular kecil teman-teman, Dendrelapis pictus atau ular tali picis ya. Ular yang biasa hidup di siang hari atau diurnal. Nah, ular ini sendiri memiliki panjang maksimal yaitu hanya 1 meter teman-teman. Tidak bisa lebih. Dan ukuran tubuh ular ini relatif ramping ya, karena ular ini hidup di atas pepohonan atau arboreal. Nah, makanan ular ini sendiri merupakan cicak, katak pohon, dan mamalia kecil yang berada di atas pepohonan teman-teman. Lihat, yang satu ini cukup anteng karena memang mereka hewan diurnal atau hidup di siang hari. Jadi kalau malam mereka cenderung tidak aktif ya. Ini tadi saya temukan sedang tidur di salah satu dahan teman-teman. Lihat, bisa dilihat teman-teman, unik sekali karena lidahnya berwarna oranye atau kemerahan ya. Kadang juga berwarna pink teman-teman. Lihat, dengan ciri-ciri tubuh bagian atas berwarna coklat dan tubuh bagian samping di kepala terdapat motif berwarna hitam sampai ke belakang. Nah, tubuh bagian bawahnya berwarna putih bersih. Seperti itu teman-teman. Nah, konon katanya teman-teman, ular ini memiliki bisa yang apabila manusia tergigit kepada manusia itu tidak mengefek apa-apa. Tapi apabila tergigit ke ular jenis lain, bahkan king cobra sekalipun, bisa itu bisa sangat mematikan. Nah teman-teman, ini belum terbukti. Oke, saya tekankan sekali lagi, ini belum terbukti. Jadi belum ada riset resmi mengenai gigitan ular ini apabila mengenai ular lain itu mematikan. Nah, namun ular ini sendiri tidak berbahaya kepada manusia teman-teman, sama sekali tidak berbahaya. Apabila digigit itu pun ya nggak terlalu menyakitkan. Oke. Nah, sebenarnya ular ini cukup anteng kalau saya bawa, tapi juga kadang ular ini gimana ya, rese teman-teman, kadang juga pemarah. Kita lihat kalau kita taruh bawah ya teman-teman, lihat. Dan apabila saya provokasi, kamera agak lebih dekat, lihat. Apabila saya provokasi, kelihatan. Tuh. Kadang ular ini suka mangap teman-teman. Lah seperti ini, lihat, kelihatan ya. Ular ini mangap.
Nah, ular ini merupakan ular yang cukup galak biasanya. Lihat. Tuh, lihat teman-teman, bisa dilihat. Tuh. Apabila diprovokasi, ular ini merupakan ular yang sangat galak. Lihat ya. Nah, seperti itu teman-teman. Apabila dia merasa terancam, maka dia akan membentuk lehernya seperti letter S. Nah, seperti itu. Oke, itu teman-teman. Cukup jelas ya. Oke. Ya. Walaupun kecil, tapi saya juga menghindari digigit ular ini teman-teman, karena ya lumayan sakit ya. Walaupun kecil, giginya tajam teman-teman. Oke. Wah. Oke. Teman-teman, ini sudah dekat dengan rumah dan sudah semakin malam. Jadi saya tutup perjalanan saya herping malam ini. Ya memang sedikit sulit menemukan satwa, tapi nggak apa-apa. Oke, semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, menambah edukasi tentang satwa yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam eksotik.